미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Dipersilahkan kepada KM untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, kita telah berdoa bersama-sama dan semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita absen terlebih dahulu ya. Boleh kepada anak-anak untuk mengeluarkan ponselnya untuk scan absen yang akan Ibu share screen. Sambil mengisi daftar hadir, Ibu meminta kalian untuk mengecek teman masing-masing di ruang Zoom. Apakah hadir semuanya? Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini kita lengkap dengan jumlah siswanya 20 orang ya anak-anak. Oke, karena Ibu rasa semuanya sudah mengisi daftar hadir, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran mengenai materi minggu lalu? Ya, betul. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai profesi akuntan dan profesi teknisi akuntansi, di mana akuntan merupakan seseorang yang telah lulus dari pendidikan S1 dan telah memperoleh gelar gelar profesi dari melalui pendidikan tertentu atau pendidikan profesi akuntan. Nah, kemarin kita telah membahas mengenai 3 golongan pekerjaan yang dapat digeluti oleh para akuntan. Yang pertama ada akuntan manajemen, yang kedua ada auditor internal, yang ketiga ada akuntan publik. Kemudian kita telah membahas juga mengenai teknisi akuntan, di mana teknisi akuntan merupakan seseorang yang telah lulus dari pendidikan sekolah menengah kejuruan, khususnya program studi akuntansi. Nah, kalian sebagai penerus generasi muda bangsa ini yang tentunya akan memiliki profesi masing-masing, kalian harus tahu mengenai kode etik dari masing-masing profesi dan juga akan berhubungan mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai K3 kerja. Kalian harus mengenal mengenai K3 kerja karena ini merupakan hal yang paling penting dalam setiap aspek bisnis. Oleh karena itu, Ibu harap semoga pembelajaran pada hari ini bisa kalian pahami dan juga bisa menjadi bekal untuk kalian di dunia kerja nanti. Oke, eh, kita sudah membahas mengenai Nah, kita sudah sempat menyinggung sedikit mengenai yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai K3 atau keselamatan, keamanan, dan juga kesehatan kerja. Nah, selanjutnya adalah mengenai tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini. Boleh kepada kalian untuk membacanya masing-masing ya. Oke, karena tadi sudah absen dan juga sudah mengulas materi sebelumnya, di sini Ibu mau nanya kepada kalian. Apa ada yang pernah mendengar atau mengetahui mengenai apa itu K3? Oke, rata-rata dari kalian menjawab bahwa kalian sudah pernah mendengar mengenai apa itu K3. Di sini Ibu akan menampilkan mengenai video pembelajaran singkat yang akan memperkenalkan kepada kalian apa sih K3 itu. Tahukah kalian, setiap aktivitas pekerjaan memiliki risiko bahaya? Lingkungan kerja yang sehat dan aman akan menciptakan pekerja yang sehat, bugar, dan produktif. Hal tersebut bisa terwujud jika kita memiliki pemahaman yang benar mengenai K3, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tentunya, di situasi pandemi seperti saat ini, peran K3 sangatlah penting dalam rangka penerapan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta upaya peningkatan daya tahan tubuh para pekerja. Lalu, apa
Oke, video tadi sedikit membahas bahwa K3 merupakan hal yang sangat penting dalam setiap aspek bisnis, karena K3 itu akan menjamin dari kesehatan para pekerja. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan PPT mengenai K3. Nah, jadi di sini sudah terpampang mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Di sini ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah pengertian dari keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Jadi, sebuah entitas itu bukan hanya bertanggung jawab terhadap gaji karyawan, tetapi bertanggung jawab juga atas kesejahteraan karyawan yang menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Di sini ada pengertian dari masing-masing katanya. Untuk PPT-nya akan Ibu share ke Google Classroom. Nah, selanjutnya ada mengenai peran K3 dalam produktivitas kerja. Jika kesehatan pekerja atau buruh terjaga dan keselamatan kerjanya terjamin, artinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin, yang berarti produktivitas kerja akan baik bahkan bisa meningkat. Nah, tujuan K3 dalam produktivitas kerja ini terdapat beberapa ya, yang salah satunya adalah meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial dari pekerja pada semua jenis pekerjaan untuk meningkatkan kapasitas kerjanya. Faktor utama kesehatan kerja ada tiga. Yang pertama adalah pemeliharaan dan promosi kesehatan kerja serta kapasitas kerja. Yang kedua, perbaikan lingkungan kerja dan pekerjaan. Yang ketiga, ada pengembangan organisasi atau budaya kerja dalam arah mendukung kesehatan dan keselamatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan dan produktivitas kerja ini ada tiga. Yang pertama ada beban kerja yang tentunya beban kerja yang semakin berat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan produktivitas kerjanya. Yang kedua ada lingkungan kerja yang tentunya akan sangat berpengaruh ya. Yang selanjutnya adalah kapasitas kerja. Nah, di sini ada macam-macam beban kerja. Ada beban fisik, ada beban mental, dan juga ada beban sosial yang merupakan beban-beban tersebut bisa dirasakan secara langsung. Selanjutnya adalah mengenai beban tambahan. Beban tambahan adalah tambahan kepada beban kerja yang langsung yang tadi sudah disebutkan sebagai akibat pekerjaan yang dihadapi. Di sini beban tambahan ini disebabkan oleh empat faktor. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor kimia, yang ketiga ada faktor fisiologi, yang terakhir ada faktor mental psikologi. Nah, hak pekerja dalam keselamatan kerja itu apa aja sih, Bu? Yang pertama ada keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua ada moral dan kesusilaan, yang ketiga ada perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari produk hukum yang ada di Indonesia yang terkait dengan K3, salah satunya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya di sini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ada 8 syarat keselamatan kerja yang bisa dibaca. Selanjutnya adalah mengenai dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pada dasarnya keselamatan kerja dan kesehatan kerja ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja. Yang kedua adalah setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Dan yang terakhir adalah tempat pekerjaan harus dijamin selalu dalam keadaan aman. Selanjutnya adalah mengenai prosedur K3. Jadi prosedur K3 ini pada tiap entitas itu berbeda, tapi pada dasarnya semua prosedur tersebut harus dapat menjamin keamanan para pekerjanya. Seperti contohnya prosedur pada di bank dan di sekolah tentu saja berbeda. Di sini ada contoh alat-alat terkait dengan keselamatan kerja, ada alat pemadam api dan juga ada alarm peringatan bahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesehatan, bahwa setiap pekerja berhak memperoleh hak kesehatannya. Yang selanjutnya adalah keamanan. Di sini contohnya adalah pekerja yang bekerjanya di area pertambangan yang wajib memakai alat pelindung diri yang lengkap seperti kacamata, kemudian helm. Nah, selanjutnya di sini ada papan informasi mengenai hal-hal bahaya seperti bahaya bahan korosif dan juga lainnya. Nah, jadi keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja ini sangat penting untuk diterapkan dalam semua sektor pekerjaan. Oleh karena itu, kita harus bisa memusatkan perhatian baik terkait dengan perundang-undangan yang sudah ada dan juga di sekitar kita mengenai K3.
Oke, jadi untuk pemaparan materi dari Ibu sebagai pengenalan singkat cukup sekian. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk membuat 4 kelompok yang dimana satu kelompoknya beranggotakan 5 orang. Nah, kalian yang telah dibagi menjadi kelompok, kemudian akan mencari, mengumpulkan, dan mengidentifikasi informasi terkait dengan K3 melalui modul yang akan Ibu kirimkan ke Google Classroom dan juga melalui media lainnya, baik melalui internet atau buku paket lainnya. Dan masing-masing kelompok akan melaksanakan instruksi yang ada di lembar kerja penilaian kelompok yang akan Ibu kirimkan juga di Google Classroom. Nah, boleh kepada kalian untuk berdiskusi dan juga mencatat poin-poin pentingnya di selembar kertas dan akan diupload pada Google Classroom. Untuk deadline-nya Ibu akan beritahu selanjutnya dan Ibu akan buatkan form tugasnya. Alhamdulillah, pertemuan pada hari ini sudah selesai ya. Ibu berharap anak-anak semuanya dapat mengetahui tentang apa itu K3 dalam dunia kerja. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham semuanya ya. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk menyiapkan handphone masing-masing karena Ibu akan memberikan sedikit evaluasi nih melalui kuisis. Soalnya cuma 10 dan jika kalian tadi menyimak dengan baik, pasti bisa dikerjakan dengan mudah. Ibu akan share screen ya. Oke, di sini ada kode. Kalian boleh memasukkan kodenya ke dalam kuisis di perangkat ponselnya masing-masing. Oke, Alhamdulillah nilai kuisisnya sudah keluar dan jika Ibu lihat, nilai kalian semuanya pada bagus-bagus berarti kalian sudah menyimak dengan baik materi yang tadi sudah Ibu jelaskan dan juga yang sudah kalian didiskusikan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa sebuah entitas itu bukan hanya bertanggung jawab terhadap gaji para karyawan, tetapi bertanggung jawab juga atas kesejahteraan karyawan yang menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Nah, salah satu produk hukum di Indonesia yang mengatur terkait K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jadi, pada dasarnya, setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan dan kita juga setidaknya harus tahu bahwa hadirnya K3 ini merupakan faktor penting dalam setiap komponen pekerjaan. Keren, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan terkait materi untuk minggu depan adalah mengenai menghindari atau mengurangi kecelakaan kerja. Tugas kalian di rumah adalah mencari tahu dan mempelajari materi tersebut dan Ibu akan bertanya kepada kalian di minggu depan. Baik, terima kasih atas pembelajaran pada kali ini. Apabila Ibu ada salah kata ataupun salah tindakan, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar karena masa depan ada di tangan kalian. Boleh kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go